Kemudian kata Imam Syafi'i, wa qala ma saqallahu haula'i alladhina yaquluna fi Ali wa Abi Bakr wa Umar wa ghairihim illa liyajri Allahu lakumul hasanat wa hum amwat. Sekarang adanya orang-orang yang mencerca Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, kata Imam Syafi'i, Allah tidak adakan orang-orang yang seperti ini berbicara tentang Ali, Abu Bakar, Umar dan selainnya dari para sahabat kecuali agar supaya Allah menjalankan untuk mereka kebaikan dan mereka sedang mati. Ya, sebab kalau ada yang menggibah mereka, membicarakan kejelekan mereka dan mereka telah meninggal, maka orang yang menggibah ini akan apa? Membayar ya, gibah, dosa gibah mereka dengan kebaikan, diberikan kepada orang yang mereka gibahi. Jelas ya? Kalau mereka tidak bisa membayarnya dengan kebaikan, maka dosa orang yang mereka gibahi harus dia tanggung. Harus dia tanggung. Iya. Maka adanya orang-orang yang seperti ini, kata Imam Syafi'i, yang mencela sahabat, itu sebenarnya kebaikan yang Allah berikan untuk para sahabat. Supaya ada orang yang mencela mereka, dan orang yang mencela mereka ini akan diambil kebaikannya dan diberikan kepada para sahabat. Kemudian kata beliau, wa qala ma sahha fil fitnati hadithun illa hadith Utsman bin Affan annahu marra ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala hadha yawma idin wa ashabuhu ala al-haq. Kata beliau, tidak ada hadits yang sahih di dalam fitnah. Ya, maksudnya di sini fitnah yang pertikaian antara sahabat. Tidak ada hadits yang sahih kecuali hadits Utsman bin Affan, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui Utsman, ya, dan beliau berkata pada Utsman, orang ini maksudnya Utsman bin Affan, beliau dan teman-temannya di atas kebenaran pada waktu itu. Di atas kebenaran pada waktu itu. Nah, jadi Utsman bin Affan dimaklumi beliau di atas kebenaran. Beliau terbunuh dalam keadaan dizalimi, dibunuh oleh orang-orang Khawarij. Dan harus diketahui bahwa mereka yang mengepung rumah Utsman bin Affan itu tidak ada dari sahabat. Ya, semuanya bukan sahabat. Ya, dan inilah cukup menunjukkan bahwa mereka di atas kebatilan, karena sahabat tidak ada yang mendukung mereka. Tapi Utsman radhiyallahu taala anhu sangat lembut hatinya. Ya, sebenarnya orang-orang yang mengepung rumah beliau dan kemudian membunuh Utsman, andai kata Utsman memerintah para sahabat untuk memerangi mereka, orang-orang yang mengepung ini tidak akan ada yang tinggal di kota Madinah. Ya, kalau Utsman memerintah. Tapi beliau punya hati yang lembut, ingin menasihati mereka. Dan itu adalah ijtihad beliau radhiyallahu taala anhu, sehingga akhirnya beliau ya dibunuh secara zalim oleh orang-orang Khawarij itu. Dan orang-orang Khawarij inilah yang memiliki pemikiran yang tidak baik terhadap penguasa hingga hari ini. Selalu berpemikiran jelek terhadap penguasa dan melakukan kudeta terhadap mereka dengan berbagai cara. Baik, kemudian kata Imam Syafi'i rahimahullah, wa kana yakrahu as-salata khalfal qadari. Ya. Dan masih kelanjutan ya dari nukilan Al-Barzanji, adalah Imam Syafi'i rahimahullah, beliau membenci salat di belakang orang-orang Qadariyah. Ya. Kalimat membenci kalau di makruh di ulama dahulu itu bermakna haram, tidak boleh salat di belakangnya. Ya. Harus diketahui ya bahwa Qadariyah dua macam. Ada Qadariyah ekstrim, ini sudah kita terangkan ya, yang ekstrim itu dianggap kafir oleh ulama karena mereka mengingkari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua ada Qadariyah sedang-sedang. Ini tidak dikafirkan. Kalau Qadariyah ekstrim, tidak boleh sholat di belakangnya. Kenapa? Sebab dia bukan muslim. Iya kan? Tapi kalau Qadariyahnya sedang-sedang, itu artinya dia berbuat bid'ah. Dan boleh sholat di belakang ahlul bid'ah, sholatnya syah. Walaupun kalau ada imam yang lain, lebih bagus dia sholat sama imam yang lain yang tidak ada apa? Tidak ada bid'ahnya. Jelas ya? Baik. Ini rincian di dalam permasalahan sholat di belakang orang-orang Qadariyah. Kemudian kata Imam Syafi'i, kata Al-Barzanji menukil dari Imam Syafi'i, wa kana idza dzakara ar-rafidha abahum ashadd al-'aib wa yaqulu ar-rafidha asharru isabah wa yaqulu lam ara ashhada biz-zur min ar-rafidha. Dan Imam Syafi'i kalau disebutkan kepada beliau orang Syiah Rafidhah, beliau mencela Syiah Rafidhah dengan celaan yang sangat besar. Sampai Imam Syafi'i berkata bahwa kelompok Syiah Rafidhah ini adalah kelompok yang paling jelek. Kelompok yang paling jelek. Dan Imam Syafi'i berkata, saya tidak pernah melihat ada kelompok yang lebih banyak kedustaannya daripada orang-orang Syiah Rafidhah. Iya. Ini diantara sikap Imam Syafi'i. Dan dimaklumi bahwa seluruh para a'immah semuanya mencela dan membenci kelompok Syiah Rafidhah ini. Sebab mereka mengkafirkan para sahabat, penuh dengan kedustaan. Mereka mengatakan Al-Quran yang kita baca ini kurang. Ya, Al-Quran yang kita baca apa? Kurang. Ya.
Dan mereka berkata nanti di hari kiamat, sebelum hari kebangkitan, Ali bin Abi Thalib dan Ahlul Bait akan bangkit. Abu Bakar dan Umar semuanya akan dibangkitkan, kemudian akan disiksa oleh Ahlul Bait. Ya. Dan banyak lagi dari keyakinan rusak mereka. Dan sebenarnya orang-orang Syiah ini mengambil keyakinan mereka dari orang-orang Yahudi. Ya. Mengambil keyakinannya dari siapa? Orang-orang Yahudi. Karena memang pencetus agama Syiah adalah seorang yang bernama Abdullah bin Saba. Dia adalah orang Yahudi pura-pura masuk Islam. Orang Yahudi pura-pura masuk Islam. Jelas ya? Hingga hari ini masih mereka katakan bahwa Al-Quran kita kurang. Iya. Bayangkan Al-Quran yang kita baca 30 juz, menurut mereka apa? Kurang. Al-Quran mereka katanya 3 kali lipat besarnya. Iya. Itu namanya Mushaf Fatimah. Ya. Dan ini pemahaman Syiah Rafidah, ini pemahaman yang kebanyakannya dipeluk oleh penduduk Iran. Iya. Mereka itu adalah berpemahaman Syiah Rafidah. Ya. Tapi yang menjadi masalah, sekarang layar-layar televisi banyak mengekspos kegiatan mereka di 10 Muharram. Ya, seakan-akan itu adalah hal yang ada manfaatnya bagi manusia. Ya, mempertontonkan bagaimana agama Syiah Rafidah yang dicela oleh para ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad dan selainnya dari para ulama. Kemudian Imam Syafi'i di sini berbicara tentang masalah iman. Kata beliau, wa asyhadu anna al-imana qaulun wa amal wa ma'rifatun bil qalb yazidu bit ta'at wa yanqusu bil ma'asi. Yaqulu ta'ala liyazdadu imanan al-ayah. Ya, kata Imam Syafi'i dan saya mempersaksikan bahwa iman itu adalah ucapan dan amalan dan pengetahuan dengan hati. Ya, ini 3 rangkaian iman ya. Iman kadang dengan ucapan, kadang dengan amalan, kadang dengan keyakinan di dalam hati. Itu iman. Ya. Karena itu dari amalan keimanan ada zikir, ada membaca Quran berkaitan dengan lisan, ada amalan, dia menyingkirkan gangguan dari jalan, dia bersedekah, membantu saudaranya, dia berbuat ini dan berbuat itu. Ya, itu bagian dari keimanan. Ada amalan hati, ya, dia takut kepada Allah, mengharap, ya, bertawakal, ya, memohon pertolongan dan seterusnya dari amalan-amalan hati. Ini adalah semuanya dari keimanan. Kemudian iman itu kadang bertambah dan kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Karena itu kita ada pembahasan lengkap di dalam agama kita, sebab-sebab yang menambah keimanan. Ya, ada amalan-amalan menambah keimanan. Saya beri contoh ringkas misalnya seperti zikir, salat, menuntut ilmu, membaca Al-Quran, kemudian apa? Ya, kemudian bersedekah dan selainnya dari amalan-amalan yang menambah keimanan. Dan ada amalan mengurangi keimanan, bermaksiat, dia ujub dengan dirinya sendiri, meremehkan orang lain, ya berpaling dari agama dan seterusnya dari perkara-perkara yang mengurangi keimanan. Nah, apa dalilnya bahwa iman bisa bertambah? Ya, Imam Syafi'i membawakan ayat, liyazdadu imanan, supaya mereka bertambah keimanan. Menunjukkan bahwa iman itu bisa bertambah. Ya, jadi kebalikannya, kalau iman bisa bertambah, berarti iman bisa apa? Bisa berkurang. Ya, kalau dia bisa bertambah, berarti iman bisa apa? Bisa berkurang. Dan telah syahid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Fa illam yastati' fa bi lisani, fa illam yastati' fa bi qalbi, wa dzalika adhaful iman." Siapa di antara kalian yang melihat sebuah kemungkaran, hendaknya dia rubah dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah keimanan. Jadi perhatikan kadar turunnya iman itu. Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau, waqala laisa ala ahli al-irja ahajju min hadhihi al-ayah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Sini Imam Syafi'i ingin membantah kelompok Murji'ah. Kelompok Murji'ah ini adalah kelompok yang menyimpang dalam masalah iman. Orang-orang Murji'ah berkata bahwa amalan itu tidak masuk dalam rangkaian keimanan. Ini ucapan kelompok apa? Murji'ah. Jadi mereka katakan amalan tidak masuk dalam rangkaian apa? Rangkaian iman. Ya. Dan ini adalah kebatilan. Ya. Imam Syafi'i mengatakan ayat yang paling kuat membantah mereka adalah firman Allah, wa ma umiru, tidaklah mereka diperintah illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya.
wa yuqimus salata wa yu'tuz zakat. Menegakkan salat dan mengeluarkan zakat. Menegakkan salat, mengeluarkan zakat, ini amalan atau bukan? Semuanya amalan. Ya. Bersamaan dengan itu di akhir ayat dikatakan wadzalika dinul qayyimah. Itulah agama yang lurus. Jadi semuanya dianggap agama. Menunjukkan bahwa amalan adalah bagian dari apa? Bagian dari agama, bagian dari keimanan. Jelas ya? Ya. Selesai sudah pembahasan tentang iman. Kemudian kata Imam Syafi'i wa a'taqidu qalbi ala ma dhahara ala lisani wa la ashukku fi imani. Kata Imam Syafi'i, ya. Kata beliau wa taqada qalbi ala ma dhahara ala lisani. Ya, kata beliau dan keyakinan hatiku adalah apa yang nampak di lisanku. Ya, jadi kalau beliau berbicara itulah yang ada di dalam hatinya. Sama. Tidak ada yang disembunyikan. Kata Imam Syafi'i wala asyukku fi imani. Dan saya tidak pernah ragu pada imanku. Ya, seorang itu tidak ragu dalam iman. So, kalau dia ragu pada imannya itu adalah orang yang belum beriman namanya. Ya, tidak boleh dia ragu dalam keimanan. Dia harus yakin dengan keimanannya. Kata Imam Syafi'i dan aku berkata beberapa bait syair, syahidtu anna Allah la rabba ghairuhu. Ya. Wa asyhadu anna al-ba'tsa haqqun wa ukhlisu wa anna ural imana qaulun mubinun wa fi'lun zakiyin qad yazidu wa yanqusu. Kata Imam Syafi'i, saya mempersaksikan bahwa Allah adalah sembahan Rabb, tidak ada sembahan yang disembah selainnya. Ya. Tidak ada sembahan yang disembah kecuali Dia. Dan saya mempersaksikan bahwa hari kebangkitan adalah hak, benar akan terjadi. Wa ukhlisu, dan saya ikhlas dalam hal ini mempersaksikan. Sesungguhnya ikatan-ikatan keimanan itu kadang dengan ucapan yang jelas, kadang dengan perbuatan yang bersih. Jadi beliau ingin tekankan bahwa iman itu dengan ucapan dan amalan. Ucapan ada dua, ucapan lisan dan ucapan hati. Ya, amalan ada dua, ada amalan anggota tubuh dan ada amalan apa? Amalan hati. Ya, jadi ini sama saja dengan bahasa beliau yang pertama, bahwa iman, ucapan, amalan dan apa? Pengetahuan hati. Tidak ada bedanya, sama. Kata beliau qad yazidu wa yanqus. Iman itu kadang berkurang dan kadang bertambah. Iya. Beberapa bait syair sebagiannya sudah berlalu. Kemudian kata Imam Syafi'i rahimahullah, qala, dan ini penutup, Imam Syafi'i berkata, wal imanu bihadza kullihi haqqun, faman taraka min hadza syai'an fahuwa mukhalifun li kitabillahi wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita wajib beriman kepada seluruh hal ini. Siapa yang meninggalkan sesuatu dari hal ini, maka dia telah menyelisihi kitab Allah dan menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali kalian itu dalam keadaan orang yang berislam. Fa innaha wasiyatullahi fil awwalin wal akhirin. Karena takwa itu adalah wasiat Allah kepada manusia yang paling awal dan manusia yang paling akhir. Ini ayatnya dalam Al-Quran. Walaqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Sungguh kami telah wasiatkan kepada ahlul kitab sebelum kalian, dan juga kami wasiatkan kepada kalian, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah. Dan kata Imam Syafi'i, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan adakan untuknya jalan keluar, dan dia akan diberi rezeki dari arah yang tidak pernah dia sangka. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Alaihi ahya wa alaihi amut. Di atas akidah ini aku hidup, dan di atasnya aku akan mati. Wa alaihi uba'atu insyaallah. Dan di atas ini insyaallah aku akan dibangkitkan. Ini ucapan-ucapan orang yang betul-betul yakin akan agamanya. Saya akan mati di atasnya, hidup di atasnya, tidak ada keraguan. Ya, tidak ada keraguan. Ya. Dan inilah akidah yang diterangkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, keyakinan yang sangat indah, yang betul-betul mewarnakan bagaimana Islam itu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disepakati oleh para sahabat dan para imam di dalam agama setelah mereka. Ya, selesai ya pembahasan dari buku ini yang ditulis oleh Al-Barzanji. Saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita dengarkan dan apa yang kita kaji pada buku ini ada manfaatnya untuk kita semua, bisa menjadi pencerahan yang indah untuk keagamaan kita insyaallah taala.
Ini pertanyaan banyak sekali ya, waktunya ya sisa sedikit. Nah, sekarang tidak ada lagi menulis pertanyaan. Ini saya tidak habis untuk dijawab. Bagaimana pendapat Ustadz mengenai kehidupan setelah penghuni sorga menempati tempatnya dan penduduk neraka telah menempati tempatnya? Apakah setelah itu Allah akan menjadikan kehidupan yang baru atau dicukupkan sampai situ saja? Ya, ini pertanyaan tidak paham ya materi yang disampaikan. Ya. Orang yang masuk dalam sorga itu kekal di dalam sorga selama-lamanya. Ya. Orang yang berada di dalam neraka, kalau dia sudah merupakan penghuni neraka asli, pasti dia kekal di dalam neraka. Jelas ya? Kekal di dalam neraka. Tidak ada kehidupan baru, itulah kehidupan mereka selama-lamanya. Nah, Allah menghendaki mereka kekal. Karena itu dikatakan penduduk sorga khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Untuk penduduk neraka juga, orang-orang kafir dikatakan khalidina fiha abada. Mereka kekal selama-lamanya. Apakah pada hari kiamat nanti neraka dan sorga juga ikut hancur? Jawabannya tidak ya. Ya, sorga dan neraka itu diciptakan untuk kekal. Diciptakan untuk kekal. Nah, ada 8 dari makhluk. Ya, ada 8 dari makhluk itu diciptakan untuk kekal. Ya, kata Suyuti dalam 2 bait syair, "Thamaniyatun minal khalqi hukmul baqai ya ummuha." Atau "Thamaniyatun hukmul baqai ya ummuha minal khalqi wal baquna fi hayyizil adami. Fiyal arsy wal kursiyyu jannatun wa nar ajabun wa arwahun kadallahu wal qalami." Ya. Kata beliau ada 8 dari makhluk. Hukum kekekalan meliputinya. Ya. Jadi 8 memang dicipta oleh Allah untuk kekal. Yang pertama adalah al-arsh. Arsh Allah. Yang kedua adalah kursi. Yang ketiga adalah sorga. Yang keempat adalah neraka. Yang kelima ajab. Ajabud danab, yaitu tulang ekor manusia. Yang keenam adalah ruh. Yang ketujuh adalah lauhul mahfuz. Yang kedelapan adalah pena yang mencatat takdir. Ini semuanya 8 makhluk dicipta untuk kekal. Ya, dicipta untuk apa? Untuk kekal. Ya, bagaimana tanggapan Ustaz tentang sekolah-sekolah saat ini yang menyebut nama-nama Allah, Asmaul Husna dengan lantunan yang bernada? Yang semua itu semata-mata agar anak hafal dan tahu nama-nama Allah tersebut. Ya, kalau di lantunannya wajar biasa, ya, hanya sekedar untuk memudahkan membaca dan memudahkan menghafal, insyaallah taala tidak apa-apa. Tapi kalau lantunannya dengan irama musik atau dengan hal yang takalluf, ini tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Ya, sebab tidak boleh bermain-main dengan Asmaul Husna. Ya, dengan nama-nama Allah yang dibaca ini nama-nama Allah. Kemudian hendaknya diketahui bahwa Asmaul Husna itu bukan sekedar dihafal saja. Harus diketahui apa maknanya, itu yang paling penting. Ya, diketahui apa maknanya, apa kandungannya, dan kita mengambil pengaruh-pengaruh keimanan darinya. Iya. Baik, ini ada banyak pertanyaan ya di luar materi. Maaf ini saya nggak jawab. Kemudian ada sebagian pertanyaan itu mempertanyakan keadaan kondisi pribadi-pribadi. Ya. Ya, kondisi dengan ayahnya, dengan keluarganya. Ini biasanya kalaupun saya memberikan jawaban sifatnya umum saja. Ya, dan sekarang ini bukan waktunya saya menjawab. Saya hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan waktu. Bagaimana dengan orang yang ditunda pemakamannya? Apakah ruhnya tertunda untuk diproses? Ya. Baik, bagaimana dengan orang yang jasadnya itu habis dimakan binatang buas? Ya, atau hancur lebur dibakar? Ya, berarti tidak ada di alam kubur dia. Hah? Ya. Ini dari hal yang sebenarnya tadi saya tidak menjelaskan juga. Kata adab kubur di dalam pembahasan ulama tentang kubur. Kubur itu penggunaan kebanyakan. Sebab kebanyakan orang dia apa? Kalau meninggal dia apa? Dikubur. Tapi kalau pembahasan lebih detailnya alam barzakh. Jelas ya?
Walaupun jasadnya ada tidak ada, alam barzah tetap ada. Ya. Jelas ya? Dan itulah yang disebut dengan alam kubur. Ya, walaupun jasadnya tidak ada, maka dia pasti akan tetap ya, ada pertanyaan di alam kubur, di alam barzah. Ya, ini ada yang bertanya tentang penyebutan mereka yang menyimpang dalam pembahasan akidah. Sekali lagi bukan tidak bisa diterangkan, cuma ini sifatnya pembahasan dasar dan waktu kita juga sempit sebagaimana dimaklumi. Saya hanya menerangkan pokok-pokok dan dasar. Adapun meluas bukan waktunya sekarang untuk meluas ya. Insyaallah di waktu lain. Ya, kalau ada kesempatan yang lain insyaallah kita terangkan. Bagaimana akidah seorang mukmin di tengah-tengah masyarakat yang di segala aspek kehidupannya banyak maksiat? Khususnya kita sebagai penuntut ilmu yang baru belajar, terkadang timbul dalam diri sikap berlebih-lebihan. Karena semangat pada ilmu kita sedikit, padahal ilmu kita sedikit, terkadang bermudah-mudahan dalam amalan. Ini termasuk kendala ya, seorang di masa seperti ini. Ya, kita banyak melihat kemaksiatan, banyak melihat hal-hal yang tidak baik. Ya, bukan saja kemaksiatan, ada perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada kesyirikan, ya bid'ah dan khurafat yang dilihat. Maka seluruh hal ini ya, harusnya bagi seorang mukmin yang pertama dia selalu bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuannya. Dia bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuannya. Kemudian yang kedua, ya, dia menyibukkan dirinya dengan hal yang bermanfaat. Hal yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, dia lebih giat lagi untuk belajar dan menuntut ilmu. Sebab ilmu itu adalah benteng yang akan selalu menjaganya. Ya. Kemudian yang keempat, hendaknya dia banyak berdoa kepada Allah supaya dia dijaga dan hatinya dikuatkan di atas kebenaran. Ya, lembaran-lembaran yang diberikan kepada Nabi Ibrahim itu hanya disebut di dalam satu ayat di surah Al-A'la, fi suhufi Ibrahim wa Musa, dalam lembaran-lembaran Ibrahim dan Musa. Hanya disebut begitu, lembaran Ibrahim, yang tidak disebut dalam keterangan Al-Quran, dan saya tidak mengetahui ada dalam hadis yang merinci apa yang dimaksud dengan lembaran itu. Jadi asalnya kita imani sebagaimana yang diterangkan, dan mana lembaran-lembaran yang diberi kepada Nabi Ibrahim itu adalah hal yang dimaklumi dari sisi teks bahasa Arab ya, dimaklumi mananya. Ya, memang ada sebagian nama malaikat disebut ya namanya, namun dari sisi riwayat haditsnya ada kelemahan ya pada riwayatnya, seperti misalnya malaikat Israfil, pencabut nyawa misalnya ya. Umumnya dalam Al-Quran disebut malakul maut, malaikat maut, tidak disebut namanya. Ada hadits yang menjelaskan namanya tapi haditsnya lemah. Demikian pula malaikat penjaga sorga ya, di Al-Quran tidak disebut namanya, tapi ada dalam sebagian riwayat yang lemah disebut namanya Ridwan. Maka sepanjang haditsnya lemah kita tidak yakini, jelas ya, kita tidak meyakininya. Karena keyakinan harus dibangun di atas hadits yang apa? Yang sahih. Nah, ya, bagaimana dengan orang-orang yang hanya belajar dari buku-buku terjemahan dalam masalah akidah dan belajar dari dai-dai yang tidak jelas talaki, setelah itu jadi ustaz? Apakah ini membahayakan umat? Nah, ini pertanyaan saya mengkhawatirkan ya. Karena kadang ada yang bertanya seperti ini, dia bermasalah dengan orang lain. Ya. Dan terus terang saya tidak suka menjawab pertanyaan orang yang ingin ribut-ribut. Ya. Kalau dari sisi hukum, antum semua sudah tahu tentang pentingnya mengambil ilmu itu langsung dari guru yang terpercaya, jelas ya. Tapi dari sisi terjadinya di tengah masyarakat, ini saya sendiri tidak langsung memberikan ini salah atau keliru. Ya, sebab diketahui dan dimaklumi. Ya, kadang ada orang punya banyak kesalahan, tapi ada yang lebih banyak lagi salahnya daripada itu. Kan begitu. Kira-kira yang saya ambil yang mana? Ada orang yang punya 10 kesalahan, yang sana punya 100. Kira-kira mending yang mana?
Ya, mending yang 10 kan begitu. Ya. Nah, maka kadang dalam sebagian hal ya seseorang melihat kondisi dan keadaan. Karena itulah ya, bagi setiap orang untuk selalu bertakwa kepada Allah dan mengambil ilmu itu dari jalurnya yang benar. Apakah sum'ah termasuk syirik kecil? Bagaimana dengan riya? Ya, riya itu adalah syirik kecil. Dan sum'ah itu dia ingin seperti kayak didengar. Dan itu bentuk juga, ada dari bentuk ingin dilihat, ingin didengar. Itu ada bentuk mirip dengan kesyirikan. Jelas ya? Sama dengan perbuatan kaum munafikin. Kalau mereka keluar untuk salat, yura'unan nas, ingin dilihat oleh manusia. Ingin didengar apa yang dilakukan. Iya, menunjukkan ketidakikhlasan. Ya, berkumpul di dalam makna itu menunjukkan ketidakikhlasan. Bagaimana dengan orang yang meyakini bahwa Al-Quran itu ada 40 juz? Bagaimana membantah orang-orang sesat seperti ini? Ya, dia sudah tahu ya bahwa ini orang-orang sesat. Ya. Jadi untuk apa ditanyakan lagi? Ya. Tidak ada dari umat Islam mengatakan Al-Quran itu 40 juz. Ya, subhanallah. Al-Quran itu cuma berapa? 30 juz. Semua orang paham. Ada yang mengatakan 40 juz, anak kecil pun akan berkata kamu sesat. Ya. Maka yang seperti ini tidak perlu menyibukkan diri dengan orang-orang yang seperti ini. Sebagian orang membolehkan demonstrasi. Yang penting mengkritik penguasa dengan adab dan etika. Ya, bagaimana caranya beradab dan etika? Keluar di jalan-jalan, ya, menghalangi orang yang mau lewat, mengganggu jalan, mengganggu keamanan. Itu adab dan etika? Nggak ada adab dan etika yang seperti itu dalam Islam. Nah, bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina." Orang-orang yang mengganggu kaum mukminin dan mukminat tanpa dosa yang mereka lakukan. Ya, kita terganggu ya dengan orang-orang yang demonstrasi itu, melewat ribut. Ya, kadang kita kena lempar gara-gara mereka. Harus ngantri berjam-jam karena ada orang yang demo. Ya, ini mengganggu kaum mukminin dan mukminat tanpa ada dosa. Kita tidak ada hubungan sama mereka. Ya, kita yang kena imbasnya. Allah menyebutkan orang yang mengganggu kaum mukminin dan mukminat tanpa dosa yang mereka lakukan, mereka telah menyandang sebuah kedustaan dan dosa yang sangat besar. Ya. Saya mendengar seorang mengatakan bahwa kesalahan Imam Ahmad dalam sifat-sifat Allah bukan karena adanya dalil yang menyatakan semua Bani Adam itu melakukan kesalahan. Siapa yang mengatakan bahwa Imam Ahmad ada kesalahan dalam masalah sifat-sifat Allah? Iya. Kita memang katakan bahwa manusia tidak ada lepas dari kesalahan. Siapapun dia, termasuk Imam Ahmad. Tapi Imam Ahmad tidak pernah diketemukan ada kesalahan dalam pembahasan apa? Dalam pembahasan akidah. Rahimahullah. Dan ini menunjukkan kedalaman ilmu beliau dan banyaknya beliau mencocokkan ilmu itu dari para guru. Sehingga beliau karena hanya menukil dari sumber aslinya, tidak ada kesalahan beliau dalam penukilannya. Jelas ya? Maka bahasa-bahasa ini bahasa yang tidak benar. Ya. Pembahasan akidah di kalangan ulama hal yang disepakati, tidak ada tidak ada perselisihan pendapat di dalamnya. Kalau ada sebagian imam yang keliru, maka imam yang lainnya akan menerangkan kekeliruan. Ya, tapi bukan artinya kita buka pintu misalnya bahwa Imam Ahmad ada kesalahan di bidang ini, bidang itu, sehingga semua imam akhirnya disalah-salahkan. Ya, ini adalah hal yang keliru. Ya, karena itulah seorang jangan masuk ke dalam masalah-masalah yang seperti ini. Ini bukan tabiat bagi seorang yang ingin menuntut ilmu dengan benar. Ya, masuk bertanya perkara-perkara tidak ada manfaatnya. Ya, hal-hal yang silam pendapat tidak. Kalaupun dia tahu yang mana yang benar dari silam pendapat itu, juga tidak ada manfaatnya. Ya, dia tidak ditanya di alam kubur tentang itu. Jelas ya? Maka carilah hal-hal yang sifatnya bermanfaat, yang membawa kebaikan untuk dia di dunia dan di akhirat. Demikian seorang kalau ingin belajar dan menuntut ilmu. Iya. Tadi dijelaskan bahwa setiap yang dihisab
maka dia akan diadab. Apakah semua kaum mukminin selain dari 70 golongan masuk surga tanpa hisab dan adab, akan dihisab dan diadab pada hari kiamat? Saya sudah terangkan ya bahwa hisab ada dua macam. Ada hisab yang ringan disebut dengan nama al-ard. Al-ard ini belum tentu dia apa? Ini bukan hisab yang dipertanyakan. Yang saya sebutkan yang pasti diadab itu kalau hisabnya dipertanyakan. Dia didebat tentang hisabnya. Ini pasti kenapa? Kena siksaan. Adapun hisab yang sifatnya ard, ditampakkan bukunya, diperlihatkan catatannya, itu belum tentu dihisab. Ya. Di antara dalil yang menunjukkannya adalah hadits Ibnu Umar riwayat Bukhari dan Muslim. Didatangkan seorang lelaki pada hari kiamat, kemudian Allah mendekatkan bahunya kepada orang ini. Kemudian ia membisikkan catatan-catatan amalannya. Wahai hambaku, bukankah kamu melakukan ini dan ini dan ini? Disebutkan semua. Ia berkata, benar wahai Rabbku. Maka Allah berfirman, ini saya telah tutupi untuk engkau di dunia, maka pada hari ini pun saya tutupi untuk kamu. Diampuni dosa-dosa saya. Jelas ya? Ini bentuk ard. Hisab diperlihatkan hisabnya, tapi bentuknya ard, ditampakkan catatan. Nah, disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa ruh para syuhada berada pada burung-burung hijau di sekitar surga. Apakah mereka tidak ditempatkan di alam barzah untuk menunggu hari kiamat? Sebagaimana hadits tentang ruh akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir di alam kubur. Ini pertama, kalau dia tahu jawabannya juga apa manfaatnya? Saya pernah bertanya pertanyaan yang mirip dengan ini. Ya, itu pun pertanyaan bukan dari saya sebenarnya. Ada ikhwah yang titip kasih pertanyaan. Ya. Pertanyaannya begini. Ya. Apakah sekarang surga itu sudah ada penghuninya? Nah, itu pertanyaannya. Jelas ya? Nah, ini pertanyaan saya lanjutkan. Ya, kami tanyakan kepada guru kami Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Gudayyan rahimahullah yang baru meninggal beberapa bulan lalu. Ya. Saya tanyakan, ya Syekh, ada pertanyaan begini dan begini. Syekh bilang, kamu banyak zikir saja kepada Allah, bertasbih, bertahlil. Ya, tidak usah tanya hal-hal yang seperti itu. Ya. Jelas ya? Karena memang kadang masalah-masalah seperti ini, ada apa manfaatnya seorang tahu? Apakah menambah keimanannya? Dia menambah misalnya dipertanyakan pada hari kiamat, ada pertanyaan di alam kuburnya. Ya, jelas ya? Hal yang seperti ini ada uraiannya memang dibahas oleh para ulama. Yang kita tanyakan juga ke Syekh Abdullah Al-Gudayyan, itu memang ada juga uraiannya di kalangan para ulama. Tapi tidak setiap hal seorang itu, apalagi dia masih awal-awal menuntut ilmu, terlalu banyak mempertanyakan perkara-perkara yang kadang pemahamannya sulit untuk sampai ke sana. Karena ilmu yang dia pelajari belum cukup, fondasinya belum kuat untuk bisa memahami seluruh permasalahan yang seperti ini. Nah, diketahui bahwa dalam Al-Quran banyak penyebutan kata kami. Seperti contoh di surah Al-Qamar. Maksud kata kami dalam Al-Quran itu apa? Kata kami itu dalam bahasa Arab itu digunakan dengan beberapa makna. Salah satu maknanya adalah mengagungkan diri. Ya, mengagungkan diri. Nah, jelas ya? Saya sendiri, saya berkata kami telah menjelaskan. Ya. Jelas ya? Di sini posisi kami untuk menekankan bahwa ini sudah dijelaskan. Ya. Tapi satu orang saja. Ini salah satunya untuk dia mengagungkan dirinya atau lebih memperbaiki posisi pembicaraan. Nah, dan inilah penggunaan dalam Al-Quran. Allah lebih berhak menggunakan kata kami. Allah Maha Agung dan Maha Besar. Karena itu di dalam banyak ayat digunakan kata kami. Iya. Dan itu dari uslub bahasa Arab ya, dari tata cara bahasa Arab. Di penggunaan kalimat kami dalam bahasa Arab itu pasti sangat indah dari sisi bahasa Arab. Kalau digunakan di situ kata kami. Kapan digunakan kata aku di tempat lain, maka itu pasti sangat indah dari sisi bahasa Arab, harus dipakai kata aku di situ. Jelas ya? Sebab Al-Quran semua lafadznya adalah mukjizat. Ya, adalah mukjizat dari kandungan bahasa dan maknanya.
Apakah boleh kita berdoa yang doanya agar